Halo kawan saya mesin, saya Zulfikar Ahmad. Bicara mobil kelas atas, yang ada di pikiran orang pada umumnya adalah mobil tersebut sebaiknya atau harus malahan bertransmisi otomatis. Tapi akhir-akhir ini, pabrikan Jepang yang ada di Indonesia ini makin banyak yang masarin mobil berada di kelas atas tapi transmisinya manual. Dan kebanyakan ini yang mobil performance car ya, misalnya kayak Toyota GR Yaris, Toyota GR86, terus GR Corolla. Kalau dari Subaru ada Subaru BRZ, ada Subaru WRX. Kalau dari Honda ada Honda Civic Type R. Kalau dari merek Eropa kayak BMW itu ada BMW M2. Porsche kalau nggak salah juga ada yang manual. Nah, termasuk pabrikan Jepang yang satu nih, yang awalnya cuma ada matic doang, sekarang ada manualnya, yaitu Mazda MX-5 RF. Jadi Mazda MX-5 RF ini baru ada transmisi manual itu di tahun 2023. Sementara untuk MX-5 RF sendiri udah ada itu di Indonesia kalau nggak salah dari tahun 2017. Dan waktu itu cuman ada transmisi otomatis, belum ada manual. Sekarang ada transmisi otomatis, ada transmisi manual. Dari tampilan eksterior relatif sama ya dengan MX-5 RF yang transmisinya otomatis, baik itu bagian depan, bagian samping, bagian belakang, sama ya. Jadi Mazda itu cuman nambahin varian transmisi manual aja, dan transmisi manual ini justru lebih berasa kalau filosofi Mazda itu Jinba Itainya lah, karena bener-bener yang bikin menyatu itu ya bisa dari transmisi juga ya, terutama dari drivingnya itu lebih alami, lebih natural, lebih emosional gitu. Nah, sementara untuk tampilan biar relatif sama, dan untuk zaman sekarang sih masih kelihatan menarik ya, padahal ini mobil udah lama ya, dari tahun 2015 kalau nggak salah. Dan Mazda itu kalaupun ada ubahan ya paling sangat minor ya, selebihnya masih sama seperti dulu dan masih kelihatan enak ya untuk dilihatnya. Jadi ini untuk tampilan eksterior, berhubung nggak ada perubahan, entah itu baik itu bagian depan, samping, belakang. Jadi kita langsung aja bahas interiornya. Jadi begini interiornya. Interior juga sama ya, kayak Mazda MX-5 RF yang otomatis. Berhubung ini manual, yang ngebedain tentu transmisi manualnya. Nah, transmisi manualnya ini dia 6 percepatan ya. Dan untuk injekan kopling dia termasuk yang empuk ya. Dan shifternya ini pendek, jadi dia enak. Nah, untuk mundurnya ini dia bukan begini ya. Ini maju namanya. Mundur itu dia ditekan, nah baru mundur. Tuh kan kelihatan ada di layar head unitnya beda ya. Ini kan buat nandain bahwa ini mundur ya. Dan untuk driving position selebihnya sama ya. Ya, tapi dan ini pun MX-5 ini masih untuk mobil zaman sekarang nih masih nggak ketinggalan lah, masih apa ya, masih pas lah untuk zaman sekarang ini. Dan dari driving position saya masih bisa lihat kap mesin dengan jelas. Yang ini bisa dibilang sports car yang lebih ke fun ya, meskipun ada unsur performa juga yang nanti saya bakal bahas di sesi berikutnya. Dan untuk Mazda MX-5 RF ini dia lipatan atapnya elektrik ya, seperti yang saya bilang. Jadi tuh atapnya kayak masuk ke sini, dan itu pun yang hilang cuman atap ininya doang. Jadi benar-benar ngejaga bentuknya. Dan ini tuh kalau di Mazda namanya retractable fastback. Tapi model kayak begini orang juga umumnya nyebutnya targa ya, karena di sini masih ada pilar, jadi nggak apa yang kebuka cuman bener-bener atasnya doang. Oke, jadi ini untuk interiornya masih terlihat menarik, nggak ketinggalan dengan mobil zaman sekarang. Sekarang kita mau lihat mesin dari Mazda MX-5 RF ini. Jadi ini bagasinya Mazda MX-5 RF ya. Bagasinya ini kecil, tapi wajar karena ini juga cuma buat 2 orang. Bahkan untuk ukuran mobil yang cuma muat 2 orang, ini hitungannya malah bisa dibilang cukup unik ya. Ya untuk belanja bulanan mungkin ya bisa lah, meskipun agak pas-pasan. Dan untuk luasnya seberapa, saya coba pakai tas saya aja.
Ini barang bawaan saya sehari-hari. Kalau segini kira-kira 1 koper lah cukup untuk masuk ke bagasi Mazda MX-5. Tapi kalau tas golf kelihatannya nggak bisa ya. Kalau cuman koper ya koper sedang gitu masih bisa, tapi kalau tas golf kelihatannya kurang. Jadi ini bagasinya apa ya, dibilang gede enggak, dibilang kecil juga enggak ya untuk bagasi MX-5. Tapi dengan bagasi segede gini untuk pemakaian harian mestinya masih praktis ya. Jadi ini mesinnya Mazda MX-5 RF ya. Dia kapasitasnya 2000 cc, tenaganya tuh 184 PS, farsinya tuh dia 205 Nm. Dan tenaga segini tuh termasuk yang nggak bisa dibilang kecil, tapi nggak bisa dibilang gede juga ya. Jadi ya biasa aja lah untuk ukuran sports car gitu ya, sports car 2000 cc. Oke. Oh ya, sementara untuk suspensinya dia ini pakai double wishbone sama multilink ya. Oke. Jadi ini untuk mesinnya. Dan jujur saya penasaran nih, berhubung ini mobilnya manual, gimana sih rasanya? Yuk kita test drive. Sebenarnya saya udah pernah nyetir Mazda MX-5 yang waktu itu cuman ada transmisi otomatis. Dari segi driving position ya tentu sama aja ya. Seperti misalnya saya masih bisa ngelihat kap mesin Mazda MX-5 RF ini dengan sangat jelas dengan posisi duduk seperti ini. Yang membedakan tentu transmisi manualnya. Nah, transmisi manualnya ini yang membedakan antara varian otomatis dan manual tentunya. Pertama dari startnya tadi ya, koplingnya sih ya nggak keras, tapi ya agak sedikit tricky ya, kayak seperti tadi saya waktu sedikit jalan, bahkan tiba-tiba mesin mati gitu kan. Ya memang ini transmisi semuanya ada tricky ya, meskipun masih kayak mobil biasa lah. Kebetulan saya juga biasa nyetir manual dengan karakter kopling yang lebih kurang mirip, tapi ini agak sedikit lebih tricky ya. Tapi sebenarnya untuk transmisi manual ini justru yang lebih pas imbang yang otomatis. Enak ya dengan transmisi manual ini. Dan juga untuk shifternya juga pendek, jadi bisa lebih responsif. Ya mungkin orang bilang, wah Matic kan lebih modern, lebih apalah. Secanggih-canggihnya Matic, dari segi emosi berkendara, belum ada yang menggantikan transmisi manual ini. Dan dengan setelan kopling seperti ini, untuk ngadepin kemacetan, mestinya sih masih nyaman ya. Bahkan kalau terus terang, bukan cuman sports car sebenarnya. Mobil biasa pun saya masih prefer manual ketimbang otomatis ya, meskipun tergantung mobilnya juga. Kalau mobil sport kayak gini, saya pribadi lebih suka manual, karena justru disinilah sportnya dari sebuah Mazda MX-5. Ini juga enak ya, injekannya enak, terus shiftingnya juga enak. Bener-bener wah gila, ini baru MX-5 ketimbang yang otomatis. Oke. Nah kebetulan jalanan di sini agak padat. Sekarang kita coba gimana kalau ngadepin ini di jalanan yang agak padat ya. Oke. Oh ini udah mulai agak tricky nih. Udah mulai berasa harus lebih attention ke kopling. Kalau masalah dudutan ya ini masih standar lah. Kebetulan mobil saya pribadi, mobil yang biasa saya pakai juga dudutan juga. Sayangnya belum bisa bawa ke jalan yang lebih kencang. Tapi nggak apa-apa, setidaknya dengan kondisi jalan seperti ini, saya bisa bilang transmisi manualnya Mazda MX-5 ini cukup nyaman.
Memang tadi agak sedikit ini ya kagok. Jadi itu hanya masalah pembiasaan aja. Tapi kalau udah biasa kayak sekarang ini udah cesplong lah istilahnya. Tinggal langsam aja. Oke, kita udah bahas sama test drive Mazda MX-5 RF yang manual ini ya. Ya cukup fun to drive dan juga untuk harian ini sih masih enak ya. Terutama karena koplingnya yang empuk dan juga transmisinya dia shifternya pendek. Dan jadi untuk harian ini Mazda MX-5 RF ini masih enak ya. Lebih kurang masih senyaman mobil biasa ya, meskipun MX-5 ini jatuhnya udah sports car. Nah, MX-5 RF ini harganya berapa? Untuk manual ini dia 935 jutaan. Harga segini dia udah lebih mahal dari Subaru BRZ yang tenaganya lebih gede dan sama-sama naturally aspirated, cc-nya juga lebih gede. Dia juga lebih mahal dari Subaru WRX bertransmisi manual dan dia sedan 4 binti. Jadi kalau buat harian sebenarnya lebih enak ya, karena dia udah 4 pintu, dia kabinnya bisa muat 4 orang, sementara ini cuma 2 orang. Dan WRX ini tenaganya juga lebih gede dari Mazda MX-5 RF. Tapi tetap MX-5 RF ini dia punya daya tarik sendiri ya. Pertama karena dia itu convertible ya, karena buat sebagian orang mungkin dia maunya yang convertible tapi manual ya, pilihannya paling cuman ini gitu kan. Kalaupun ada yang kayak begini ya yang lebih mahal banyak gitu kan. Dan juga untuk MX-5 ini dia otomatis tetap ada, harganya 10 juta lebih mahal dari yang manual ini. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya soundmachine.com. Kalau kawan Sound Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di follow juga akun Instagram dan TikTok soundmachine.com. Di like juga akun Facebook soundmachine.com. Dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.